landasannya lama, itu kita lagi ngehancur-hancurin dulu landasan yang lama. Jadi bener-bener di tahap ini tuh biasanya kita ngerasa kayak capek, terus berat, terus ngerasa ini kayaknya bukan aku banget deh. Karena apa? Karena emang itu bener-bener hal baru yang kamu lakuin. Halo semuanya, kenalin aku Aulianis dan di konten kali ini aku akan bahas ada 3 tahap yang perlu kamu lalui ketika kamu ingin mulai habit baru sampai menjadi otomatis. Jadi yang tadinya kerasa sulit, susah, sampai kamu menjalankan habit itu terasa ringan, mudah dan gampang. Pokoknya sampai kayak kamu makan sehari-hari gitu kan, kamu butuh tuh makan. Kalau nggak makan kamu ngerasa lapar, ngerasa lemes, tapi kalau kamu butuh makan biar kamu bisa berenergi, biar bisa semangat melakukan aktivitas sehari-hari. Ya sampai kamu ngerasa habit baru kamu bisa terasa seperti itu. Tapi sebelum lanjut, aku akan share tips gimana caranya kamu bikin plan habit. Nah, by the way, ini tuh semuanya dari buku 5 AM Club yang aku baca, yang aku terapin selama 1 tahun, dan isinya aku improve dari pengalaman aku sendiri. Oke, kita langsung aja yang pertama. Untuk mulai habit baru tuh kamu pilih satu aja yang paling prioritas. Kenapa? Karena ketika kita mau mulai habit baru gitu, kayak misal resolusi lah, apa dan sebagainya, itu kadang kita pengen banyak banget semua habit yang ingin dimulai. Jadi kayak aku pengen rajin olahraga, aku pengen rajin masak, aku pengen rajin baca buku, aku pengen rajin upskill dan sebagainya. Itu kita kan langsung kayak banyak banget list yang dilakukan. Nah, sebenarnya tuh kamu cukup mulai dari satu habit yang menurut kamu paling prioritas, yang menurut kamu paling penting banget buat dimulai sekarang. Karena apa? Karena kita tuh biasa ya, kalau misalnya kita langsung dihadapin sama jadwal baru, itu kadang kita udah ngerasa sulit dan kadang ngerasa lemes duluan gitu. Ngeliatnya aja udah kayak males, udah banyak banget list yang jadi badan tuh suka ngerasa kaget, suka ngerasa nge-freeze sampai akhirnya adapun kalau misalkan ada yang udah bisa mulai nih 1 atau 2 hari, itu benar-benar butuh tekad yang kuat banget. Atau misalkan udah mulai tapi ternyata nanti di tengah-tengah akan lemes, jadi males dan akhirnya malah nggak lanjut, itu kan sayang banget. Jadi mending pilih satu aja prioritas, habit apa yang mau kamu mulai, dan kalau kamu udah dapat feel-nya, udah tahu polanya, baru bisa nambah habit yang lain. Yang kedua adalah pikirkan tujuan. Kenapa? Karena mikirin tujuan itu sangat mendukung banget buat kita mulai habit ya. Jadi kayak aku dulu bener-bener nggak suka masak karena masak itu ribet ya, karena harus nyiapin bahan-bahan di awal, terus nanti harus nyiapin bahan-bahan masaknya, terus alat-alatnya, terus habis itu harus nyuci juga. Itu kan lumayan butuh waktu yang banyak gitu kan. Terus habis itu aku kerja juga, jadi kayak misal pulang-pulang tuh rasanya kayak capek, mending beli aja, mending order itu selesai gitu. Cuma selama aku punya pacar, dan pacar aku tuh dia sering nunjukin kalau dia masak gitu kan, aku jadi kepikiran, aku pengen bisa masak. Aku melihat juga banyak wanita karir di luar sana, mami karir, yang dia kalau masak juga jago, dia masaknya juga enak. Jadi aku pengen suatu saat nanti gitu ya, keluarga kecil aku, anak-anakku sama calon suami aku tuh mereka kangen sama masakan rumah, suka sama masakan mamahnya daripada beli di luar kayak gitu. Jadi pikirkan tujuan, karena itu sangat mendukung banget buat kamu, buat jadi alasan kenapa kamu mulai habit itu. Kemudian ingat-ingat lagi apa yang bikin kamu ke-trigger buat mulai habit baru itu. Nah, jadi ini bener-bener alasan yang gak enak ya. Kamu ingat-ingat alasan gak enaknya sampai kamu ingin menjadi lebih baik dengan melakukan habit itu. Jadi aku contohnya ya, aku tuh setiap pulang kerja kan aku bener-bener dulu gak suka olahraga gitu kan. Jadi badanku tuh merasa kayak capek, linu, terus kepalaku pegel-pegel, tangan, badan, kaki, semuanya pokoknya rasanya tuh gak enak banget. Sampai ada di titik gimana aku ngerasa kalau aku tuh bener-bener gak enak banget nih ngerasain pegel-pegel kayak gini. Aku tuh udah gak tahan lagi buat ngerasain pegel-pegel, karena bikin hari-hariku ngerasa gak fresh gitu, mau ngelakuin apapun juga jadi mager gitu kan. Jadinya akhirnya cuma rebahan aja, karena ngerasa ya badan-badan pegel, enaknya ya rebahan aja kayak gitu kan. Nah, akhirnya aku mulai menjalankan habit buat minimal ngelakuin 5-10 menit peregangan ringan setiap bangun tidur. Peregangan ringan yang aku lakuin tuh yang biasa kita lakuin waktu pemanasan di sekolah itu loh, kayak kepala kayak gini, terus tangan, terus kaki kayak gitu, cuma bener-bener peregangan ringan. Dan itu aku lakuin selama beberapa bulan, dan akhirnya kerasa tuh ternyata enak di badan. Jadi badanku ya jadi nggak ngerasa pegel-pegel lagi. Jadi dari situ aku ngerasa kayak
Kalau misalkan aku nggak ngelakuin peregangan ringan, terus aku langsung inget, emang kamu mau rasain pegel-pegel lagi kayak kemarin-kemarin? Emang kamu mau tidurnya ngerasa nggak enak karena badan kamu capek? Kamu mau jadi mager-mageran lagi karena badan kamu begel-begel kayak kemarin kayak gitu? Jadi alasan apa sih yang bikin kamu ke-trigger buat mulai habit baru? Gitu kayak jadi ya itu adalah salah satu contohnya ya. Jadi ingat nggak enaknya sampai kamu ingin jadi lebih baik dengan memulai habit baru. Kemudian yang keempat adalah cari cara yang paling gampang, simpel, dan mudah dilakukan. Kenapa? Karena kita tuh kalau lihat sesuatu atau mau melakukan sesuatu tuh udah ngerasa kayak sulit duluan, itu kadang kita jadi males, ya nggak? Iya nggak? Iya, males. Emang kayak gitu, emang umum yang dirasakan kayak gitu tuh emang ya wajar aja. Kalau misalkan ngerasa sulit di awal tuh ngerasa kayak, aduh susah banget sih kayak gitu. Nah makanya apa? Makanya di buku Atomic Habit itu juga dikatakan kalau misalkan mau mulai habit baru tuh bikin yang simple dan mudah aja. Jadi kayak misal kamu mau mulai rajin olahraga, ya udah dibuat ringan dulu aja, 5 sampai 10 menit peregangan ringan dulu, nggak usah langsung yang 1 jam 2 jam workout pagi dan sore kayak gitu. Yang penting kamu ringan tapi rutin dilakukan setiap hari sampai kamu benar-benar tahu rasanya, feel-nya, tahu rasa gimana caranya konsisten. Itu lebih baik daripada kamu langsung 1 jam 2 jam langsung yang sempurna, langsung pengen yang banyak effortnya tapi ternyata gak bisa lanjut karena kamu merasa males. Terus terkadang mungkin kamu merasa kayak aduh gak bisa nyelesain target aku, terus habis itu kalian merasa ya aku ternyata orangnya gak bisa konsisten dan lain sebagainya. Jangan, jadi mending kamu dijadwalin 5 atau 10 menit aja, tapi walaupun nanti prakteknya kamu bisa lebih dari itu akan lebih menyenangkan karena kamu merasa melampaui target daripada kamu targetin 1 jam tapi ternyata kamu baru bisa olahraganya tuh cuma 10 menit. Jadi gimana sih, kamu tahu kan rasanya udah nargetin tapi ternyata nggak kecapai, itu kan rasanya kayak nggak enak gitu ya. Jadi mending nargetin yang kecil aja, simple aja, tapi ternyata kamu bisa melebihi dari itu kayak gitu. Kalaupun nanti suatu saat kamu merasa males, kamu jadi paling cuma 5 menit 10 menit tetap dilakuin aja gitu, daripada langsung 1 jam males, ya udah aduh 1 jam lama banget, males, jadinya malah nggak dilakuin. Nah selanjutnya adalah bikin komitmen ke diri sendiri ya. Jadi setelah kamu udah nyusun plan apa yang mau kamu mulai untuk habit baru, kamu bikin komitmen ke diri sendiri. Komitmennya itu adalah apa yang kamu lakukan. Ini nanti aku tulis rumusnya di bawah ya. Misal kayak aku mau olahraganya dengan cara apa? Dengan cara peregangan ringan gitu ya. Selama berapa? Selama misal 10 menit setiap hari atau setiap pagi atau sehari sekali atau sehari 2 kali gitu. Jadi rumusnya tuh jelas, bikin komitmen ke diri sendiri dan dicatat dan dibikin checklist. Kenapa? Karena kalau kita nggak nyatet dan kita nggak cek setiap hari itu kadang kita suka lupa. Kadang iya sekarang kemarin hari Senin, tiba-tiba dari Kamis ternyata aku kemarin nggak ngelakuin peregangan ringan. Kadang tuh kita bisa kayak gitu. Jadi bikin ditulis, jadi checklist, diperiksa setiap hari biar keinget terus. Selanjutnya adalah selamat datang di masa-masa 3 tahap yang akan kalian lalui dalam memulai habit baru. Nah, kalau kalian lihat di tabel itu ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap menurut buku 5am Club. Tahap yang perlu kalian lalui ketika mulai habit baru. Ada 3 tahap dan masing-masing itu durasinya selama 22 hari. Tahap yang pertama itu adalah tahap penghancuran, tahap kedua itu ada tahap penerapan, dan tahap ketiga itu integritas. Maksudnya yang pertama kita lanjut ke pertama aja. Kenapa ya namain tahap penghancuran? Karena ketika kita mulai habit baru itu sama aja kita kayak untuk hidup kembali gitu. Jadi ibaratkan kalau misalnya kita renovasi rumah di landasan yang lama, itu kita lagi ngehancur-hancurin dulu landasan yang lama. Jadi benar-benar di tahap ini tuh biasanya kita ngerasa kayak capek, terus berat, terus ngerasa ini kayaknya bukan aku banget deh. Karena apa? Karena emang itu benar-benar hal baru yang kamu lakuin, dan rasa capek, rasa males, ngerasa berat, menyerah, dan putus asa itu adalah hal wajar yang perlu kita lalui ketika memulai habit baru. Karena kita sedang proses untuk dilahirkan kembali nih. Jadi kayak kita lagi set program ulang, menulis ulang lagi program di dalam tubuh kita untuk menjadi versi yang terbaru gitu. Catatannya dalam masa ini itu mau seberat apapun, mau segimanapun perjuangan kamu untuk memulai habit, kuncinya adalah tetap bertahan, tetap dilakuin aja walaupun itu sedikit, tapi tetap dilakuin aja. Karena itu salah satu kuncinya kamu bisa melewati tahap penghancuran ini.
Oke, kita lanjut ke yang tahap kedua, penerapan. Ini juga 22 hari kedua. Nah, kalau tahap penerapan ini itu sama seperti kita lagi renovasi rumah, kan udah dihancurin tuh. Nah, kita tuh lagi masang-masangin kembali untuk landasan baru kamu tuh bisa ditempel gitu atau bisa disusun. Ya, jadi emang lagi bener-bener nerapin. Nah, di tahap ini tuh bener-bener lagi puncak-puncaknya banget. Jadi di awal tuh kita ngerasa kayak kaget gitu ya, mungkin badan sama pikiran tuh lagi kita tata ulang kembali kan, karena kita lagi set program ulang tubuh kita. Nah, di tahap kedua ini bener-bener kayak yang ada di masa dimana kamu ngerasa kayak aduh kan banget, dimana masa-masa bangun siang tuh tidurnya lama, nggak perlu bangun pagi, nggak perlu nasi enak buat tidur dingin kayak gitu. Nah, di tahap ini tuh benar-benar lagi diuji-ujinya kamu untuk merindukan kebiasaan yang lama. Percayalah bahwa di proses ini itu membuktikan bahwa kamu tuh sebenarnya udah bertumbuh lebih baik. Tapi itu kamu sebenarnya udah selesai untuk mulai lahir kembali menjadi versi diri kamu yang baru gitu. Dan catatannya adalah diri kita yang lama itu benar-benar harus mati supaya diri kita yang baru bisa ditumbuhkan atau dilahirkan kembali. Nah, jadi kunci untuk melewati tahap kedua ini adalah terus latihan dan bersabar untuk tetap konsisten melakukan setiap hari walaupun itu kecil ya, melakukan hal kecil, nggak harus misalnya 10 menit misalnya lagi males banget ya udah 5 menit aja nggak apa, tapi tetap harus dilakukan sampai kita lanjut ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini adalah integritas, jadi dimana semuanya itu udah menyatu dan selamat di tahap ketika kalian sudah ke tahap ini, artinya kalian sudah berhasil untuk dilahirkan menjadi diri kamu yang baru. Dimana ketika kita mulai habit baru yang tadinya merasa kayak harus butuh tekad yang kuat, nah ini tuh di tahap ini tuh kalian udah merasa ini sesuatu yang ringan dan merasa ini adalah sesuatu hal yang normal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kayak makan, ya udah makan memang kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kayak kita olahraganya juga nggak kayak di awal yang ngerasa berat dan sebagainya, tapi kita olahraga emang ini udah kebutuhan aku sehari-hari dan ini udah biasa aku lakukan kayak gitu. Nah, jadi selamat buat teman-teman yang misal butuh discuss untuk dibikin bantu plan habit, kalian langsung hubungi aku di Instagram @aulia_nis 3. Dan ya, sampai bertemu di konten berikutnya, semoga bermanfaat.